Amma ba'd. Majelis pengajian tiap-tiap malam Jumat yang kami hormati. Malam ini seperti yang saya janjikan pada pengajian yang lalu, saya akan menjawab pertanyaan. Apa benar ada hadis yang mengatakan bahwa jika seseorang muslim pergi ke dukun, maka sholatnya selama 40 hari akan hilang? Yang dimaksud dudukan, kekayaan, kecurian, mencari jodoh, perkawinan, ingin lulus ujian, dan lain-lainnya. Mohon penjelasan. Saya kebetulan menemukan hadisnya, yaitu tersebut dalam himpunan hadis yang namanya Al-Jami'us Shaghir. Hadis yang ditanyakan itu persis dari sahabat Jabir bin Abdullah. Ini tercantum dalam kitab Al-Jami'us Shaghir yang diberi penjelasan atau syarah yang syarahnya itu bernama As-Sirajul Munir. Ini syarahnya. Jami'us Shaghir itu merupakan himpunan hadis yang dikumpulkan oleh Imam Jalaluddin Al-Asyuti atau Asyuti. Sedang As-Sirajul Munir itu ditulis, dikomentari oleh Syekh Ali bin Syekh Ahmad bin Syekh Nuruddin bin Syekh Ibrahim. Hadis ini berasal dari sahabat Jabir bin Abdullah. Bunyinya begini: Man ata'arrafan, siapa yang mendatangi arrafan. Nah, ini saya pinjam istilah atau kata-kata yang bertanya tadi, dukun. Man ata'arrafan, siapa yang datang pada dukun, fasa'alahu an syai'in, kemudian bertanya kepada dukun itu tentang sesuatu, fahuwa asimun, maka orang itu berdosa. Lam tuqbal lahu, tidak diterima bagi orang itu sholatu arba'ina lailatan, sembahyang 40 malam. Nah, ini bunyinya persis seperti yang dimaksud oleh penanya. Dalam pada itu ada hadis lain yang senada, yang berupa larangan keras. Dari hadis itu Ibnu Amr Ibnul As dengan sanad yang hasan yang berbunyi, la ta'tul kuhana, kuhan, kahin, jangan kamu mendatangi dukun. Lalu di dalam syarah tadi, syarah As-Sirajul Munir, ada keterangan begini, yang dimaksud arraf wa huwa alladhi yastadillu 'alal umur, yaitu orang yang pandai menggunakan dalil
atau petunjuk-petunjuk ya untuk mengetahui sesuatu biasbabin dengan menggunakan beberapa cara wa muqaddimatin dan dengan menggunakan beberapa pendahuluan atau ya sarana yadda'i ma'rifataha biha yang orang ini mengaku mengetahui. Imam Mannawi mengatakan yang dimaksud arraf yaitu huwa may yukhbiru bil umuril maudiyati, orang yang suka memberitahukan hal-hal yang lewat, yang sudah lewat, au bima khafiya atau memberitakan hal-hal yang tertutup, yang samar, yang tersembunyi. Nah, lalu kahin dalam hadis yang kedua tadi, alladzina yadda'una ilmal maghibat, yaitu orang-orang yang mengaku mengetahui hal-hal yang gaib. Nah, sabda Nabi la ta'tul kuhana ay la tata'allamu minhum, jangan kamu belajar dari mereka, wala tusaddiquhum, dan jangan kamu percayai mereka itu. Fayahrumu dzalik, maka haramlah mendatangi itu. Mendatangi dalam arti belajar atau dalam arti mempercayai. Kemudian tentang 40 malam. Ini digunakan istilah malam oleh karena orang Arab itu yang sampai sekarang diteruskan oleh Islam selalu memulai hitungan hari almanak peredaran itu selalu dimulai dengan malam. Jadi sampai sekarang begitu. Jadi kalau sekarang ini mulai maghrib itu disebut malam Jumat. Sudah Jumat. Sekarang ini sudah Jumat sampai besok. Jadi memulai menghitung hari itu selalu dari malamnya. Karena itu digunakan arba'ina lailatan, 40 malam itu artinya ya kalau istilah kita 40 hari. Tapi di sini ada keterangan begini. Khussal arba'in ala adatil Arab fi dzikril arba'in was sab'in was tis'in litakfir. Ditentukan bilangan atau hitungan 40 itu menurut adab orang Arab selalu menyebut 40, 70, 90 itu hanya litakfir, untuk menunjukkan banyak gitu. Seperti kita biasa ya. Jutaan tahun pahalanya itu, istilah-istilah begitu itu beratus-ratus, berabad-abad, beribu-ribu tahun. Sebenarnya ya tidak sebanyak itu. Nah, jadi kalau menilai ini, ketentuan 40 hari itu tidak merupakan batas yang mengikat. Jadi beberapa hari atau ini hitungan yang hanya menunjukkan banyak gitu. Ya, tidak persis 40 itu tidak. Nah, jadi di sini tentang arti daripada hadis ini, yaitu pertama berdosa. Nomor 2, yang dimaksud tidak diterima salatnya itu artinya sawabuha, pahalanya. Jadi yang tidak diberikan itu karena dia mendatangi dukun itu, maka salatnya tidak diberi pahala, gitu saja. Tidak diberi upah, ya, tidak diberi pahala. Jadi lam tuqbal itu artinya sawabuha, jadi pahalanya yang tidak diberi. Jadi biarpun dia sembahyang percuma gitu. Tapi bukan kalau begitu tidak usah sembahyang aja, bukan begitu. Dia harus tetap, cuma pahalanya tidak diberi. Nah, ini mengenai pertanyaannya, ya. Saya kira sudah terjawab dengan ini. Ya. Kemudian saya memang karena adanya pertanyaan ini, memang saya ingin menambah keterangan tentang
dukun dan sekitarnya. Dari mana kekuatan dukun itu? Ya. Sebenarnya andai kata kita itu tidak diberitahu oleh Al-Quran, oleh Al-Hadis, barangkali kita ini memang buta sama sekali tentang soal-soal yang menyangkut jin, menyangkut setan, menyangkut malaikat, dan menyangkut roh. Artinya jiwa atau badan halus yang ada pada manusia. Ini kalau kita bicarakan soal ini, saya kira merupakan satu rentetan kuliah atau rentetan pelajaran yang cukup panjang. Pembahasannya ini memang serius dan harus tertib. Tapi bukan maksud saya untuk menguraikan di sini secara kronologis, apalagi secara ilmiah, sebab soal roh bapaknya. Sebab kita berangkat dari soal roh. Manusia tanpa roh, ini tidak mungkin dia bisa menyatakan atau membuktikan adanya alam lain. Manusia dengan badan fisiknya ini sangat lemah, sangat tergantung pada faktor-faktor di luar dirinya. Ya, kehidupan di bumi inilah, dia sama sekali tak tunduk pada hukum alam bumi. Ini tubuhnya, fisiknya. Paling-paling tubuh ini hanya mempunyai panca indera. Jadi, tetapi Tuhan Maha Adil. Tuhan telah menciptakan jin lebih dulu malah daripada manusia. Bumi ini sudah ada dan sudah dihuni lebih dulu oleh jin. Lebih dulu. Karena itu, pada waktu Tuhan menciptakan Nabi Adam, ini banyak malaikat yang memajukan pertanyaan. Tuhan akan menciptakan makhluk baru. Apakah kira-kira makhluk baru ini tidak akan seperti makhluk yang sekarang menghuni bumi, yaitu jin-jin itu, yang suka berkelahi, suka membuat teror, kejahatan, dan. Lalu dijawab oleh Tuhan, kamu nggak ngerti apa-apa. Sudahlah, lihat saja nanti. Saya akan menciptakan makhluk yang lain daripada yang lain. Nah, lain daripada yang lain ini, memang manusia ini diberi atau disusun dari konstruksi yang serba unik. Dia mempunyai jasmani atau badan raga. Tapi di samping itu dia diberi bahan, diberi badan. Yang badan ini disebut roh. Menurut para ahli Islam, roh kita, roh manusia ini termasuk bukan dari jenis tubuh yang bisa rusak, yang bisa mengalami cerai-berai dan robek-robek dan hancur. Tetapi roh manusia ini termasuk jenis jawahirul malaikah. Jadi termasuk bahan baku malaikat. Kita di sini harus menundukkan kepala. Kita itu merasa rikuh, merasa ngeri bahwa kita yang hina-dina ini dengan tubuh kita yang tidak tahan dingin, tidak tahan panas, kulit kita ini, yang tidak tahan macam-macam gangguan penyakit, yang kita ini sangat tergantung dari makanan, dari minuman, dari cahaya, dari udara. Walhasil tubuh yang paling hina ini ternyata oleh Tuhan telah diberi sesuatu
yang sangat berharga, yang tidak ada pada makhluk biasa di bumi ini, binatang dan sebagainya, yaitu yang dinamakan roh itu. Dan roh ini pada dasarnya adalah jenis malaikat, jenis penghuni alam malakut, jenis yang suci, saudara. Cuma karena roh ini menempel, katakanlah menempel atau terlalu menempel dekat dalam arti dekat. Nah, ini bagaimana caranya hubungan roh dan jasmani ini tidak ada orang yang tahu persisnya. Tapi jelas dia tidak menempat di dalam tubuh, tidak. Sebab kalau dia menempat pada tubuh, dia akan terkena oleh kerapuhan tubuh ini. Sehingga dia akan termasuk di dalam hukum-hukum yang berlaku bagi tubuh. Ini tidak, dia lepas dari hukumnya tubuh. Cuma karena dia itu terlalu menemani dan katakanlah menempel pada tubuh jasmani, dan terlalu disibukkan untuk memikirkan dan mengurusi saja urusan-urusan tubuh jasmaninya ini, sehingga roh ini ibaratnya anak menjadi anak yang sesat, lupa pada asal tempat asalnya, dan akhirnya lambat laun ia dipengaruhi, terpengaruh, sehingga dia sama seperti badan jasmani dalam artian kerapuhannya, sehingga roh itu menjadi kehilangan kekuatannya dan tidak mampu berbuat peranan apapun. Tetapi kalau roh ini lebih dekat ke alamnya sendiri, lebih dekat kepada asal tempat asalnya, dekat dalam arti hubungannya dengan jenis yang senyawa, yaitu roh-roh malaikat. Lebih tinggi lagi, dia lebih mengenal Tuhannya. Dia tidak terlalu terbenam mengurusi kepentingan tubuh jasmaninya. Apalagi ditambah mendapat nur atau cahaya dari arwah malaikat, maka roh itu pun akan menjadi kuat dan mantap. Dan bahkan mampu untuk melakukan hubungan antar. Dia mampu mengadakan hubungan dengan alam-alam yang sejenis, yaitu alam gaib. Dia sanggup berhubungan dengan malaikat. Tapi dia juga sanggup berhubungan dengan jin. Dia sanggup berhubungan dengan setan. Sanggup. Dia sanggup untuk berhubungan dengan roh, sesama roh manusia, baik yang hidup maupun yang mati. Ini dibuktikan di Eropa dan Amerika, di mana sekarang mereka sudah menemukan suatu latihan dan cara-cara untuk mendatangkan roh orang yang sudah mati, menghadirkan orang-orang yang sudah mati, terutama di Inggris. Saya melihat di ensiklopedia Islam, Dairatul Ma'arif abad 20. Di sana seorang profesor namanya Myers, itu di Inggris, di Amerika malah, itu pada abad 19 sudah mengadakan percobaan. Dan akhirnya percobaan itu menyimpulkan bahwa memang manusia ini mempunyai perwujudan lain, perwujudan yang immaterial, yaitu yang namanya roh halus. Di Inggris pada tahun 1800 sekian, buku itu diterangkan, di sana dibentuk suatu lembaga ilmiah untuk mengadakan riset dan untuk melakukan penyelidikan tentang alam roh. Dan akhirnya, sayang saya tidak bawa, itu ada nama-nama sarjana-sarjana besar dari Cambridge dan dari
institut ilmiah, di mana di sana diterangkan lembaga ini telah bekerja selama 30 tahun dan telah berhasil menyusun hasil-hasil riset. Tiap-tiap ada peristiwa-peristiwa aneh itu selalu diadakan penyelidikan. Akhirnya semua itu dilaporkan di dalam satu laporan yang ternyata laporan ini menjadi 40 buku besar. Nah ini boleh sampean urus tanya ini. Malah saya yang ingin tahu, apa sudah pernah ada terjemahan ke dalam bahasa Indonesia. Ini ditulis dalam bahasa Inggris. 40 buku besar hasil laporan, hasil riset dari satu lembaga ilmiah di London yang sudah bekerja selama 30 tahun. Dimuat dalam 40 buku besar. Ya ini sekedar untuk menghadapi mereka yang kita sebut Freidenker, yang kita sebut orang yang materialistis, yang kita sebut orang yang ateis, yang pagi-pagi mereka sudah menyangkal tidak ada itu. Sesuatu yang tidak bisa kita buktikan dengan panca indera, yang tidak kita bisa buktikan dengan kenyataan, itu ternyata omong kosong. Itu hanya wishful thinking, itu hanya angan-angan, khayalan-khayalan saja. Nah, terhadap mereka ini perlu sebagai tandingan lah. Nah kemudian orang yang sudah menerima sebagai kepercayaan adanya roh manusia, ini selanjutnya di dalam keterangan agama, dalam Islam, dalam Quran itu cuma diperingatkan bahwa roh itu begitu rumitnya, begitu tingginya, begitu gaibnya, begitu misteriusnya, sehingga Nabi sendiri dilarang untuk menerangkan. Nabi bilang, bagaimana hakikat kenyataan roh? Nah, Nabi hanya menerangkan tentang gejala-gejala saja. Malahan di dalam Quran itu tegas-tegas dikatakan, semua riset, semua penyelidikan, semua usaha untuk mengungkap tentang roh ini, wama utitum minal ilmi illa qalila. Yang semaksimal hasil riset, hasil penyelidikanmu tentang roh dan alam arwah ini, itu kalau dibandingkan dengan kenyataannya itu masih sangat jauh sekali. Apa yang telah kamu diberi tentang ini, ilmu tentang roh ini, itu qalilan, baru kecil, sedikit sekali. Tetapi memang secara hakikat, jadi mahiyah. Tapi yang kita lihat, memang kenyataannya ada yang namanya roh yang kuat, ada roh yang lemah, ada roh yang cemerlang, yang nuraniyah, ada yang keruh gelap, ada yang bebas merdeka, ada yang terbelenggu, dan sebagainya. Ini tentang roh. Jadi dengan alat atau sarana roh yang ada pada tiap-tiap manusia, kita bisa mengadakan hubungan dengan alam-alam gaib. Hal ini tidak usah jauh-jauh, dapat dibuktikan dalam pengalaman mimpi. Kita bisa menampak orang, bisa kita melihat pengalaman, merasakan tanpa menggunakan panca indera sama sekali. Kita bertemu teman yang sudah bertahun-tahun tidak pernah ketemu dalam mimpi ini, ya. Tidak menggunakan mata, tidak. Kita kadang-kadang mendengar suara-suara di dalam mimpi, tapi tidak dengan menggunakan telinga, tidak. Kita merasa mencium bau harum semerbak, tapi tidak menggunakan hidung, dan sebagainya, dan sebagainya. Ini sebagai satu kenyataan yang sukar membuktikan, tapi kita tidak bisa lari dari kenyataan ini. Nah,
ini memang ada sesuatu. Sesuatu yang namanya fakta. Sesuatu yang namanya kenyataan. Kenyataan itu tidak bisa dibuktikan dengan positif. Tetapi kita tidak bisa lari dari kenyataan itu. Ini banyak hal-hal yang demikian. Antara lain seperti nyawa ini. Ya, nyawa ini tidak ada orang yang membantah bahwa semua orang punya nyawa. Tapi kalau kita tanya apa nyawa itu? Di mana? Saya kira dokter sendiri, saya kira ini tidak bisa menjawab dengan pasti. Seperti orang kalau sudah berbicara nyawa, itu lalu timbul pertanyaan. Karena nyawa orang hidup. Nah, sekarang definisi hidup itu apa? Yang namanya hidup itu sendiri apa? Ini saya kira secara ilmiah, secara definitif, tidak gampang untuk memberikan jawabannya. Tapi kita tidak bisa menyangkal atau lari dari kenyataan bahwa kita hidup. Dan kita merasa hidup. Tentu kalau kita ditanya, apa hidup itu? Oh, pokoknya iso ndelok, iso mangan, iso lah itu gejala, itu tanda itu, bukan hidup itu tanda. Seperti dokter melihat ini orang mati. Loh, mati itu apa dong? Ya matilah sudah ini. Sudah ada denyutnya. Loh, itu kan tanda itu. Itu tanda itu. Kalau sudah ada berdenyut itu tandanya jantung sudah tidak bekerja. Itu tanda saja. Tapi apa itu mati? Ini wa ma utitu minal ilmi illa qalilan kata Quran. Apa yang kamu diberitahu ilmu tentang ini itu baru sedikit. Bagaimana hakikat kebenaran? Ternyata memang sarjana dan orang-orang yang ahli ini berbeda-beda pendapat. Nah, kalau kita baca umpamanya ilmu apa itu dari alam pikiran Yunani, falsafat bagaimana tentang roh, itu macam-macam. Katanya si ini begini kan, ya begitulah. Hal ini memang, tapi yang penting saya tekankan di sini cuma satu, yaitu bahwa apakah namanya orang Islam, apakah dia namanya orang bukan Islam, apakah dia orang beragama atau bukan beragama, itu diberi alat yang paling tidak ternilai ini, yaitu kekuatan rohani, roh. Dan dengan alat ini manusia ini bisa menggunakannya untuk mengadakan hubungan dengan jin. Sanggup. Dan malaikat sanggup. Ini sudah dibuktikan oleh orang-orang antara lain dukun-dukun. Dukun-dukun itu sanggup mengadakan kontak langsung dengan jin. Dengan setan malah. Betul. Juga orang-orang yang agama yang saleh-saleh, dia sanggup berhubungan dengan malaikat-malaikat. Malahan bertemu dengan malaikat dalam bentuk manusia, dalam juga mendengar suara-suara malaikat dan sebagainya. Nah, ini saya tidak akan perpanjang. Kemudian saya di sini akan mengutipkan beberapa keterangan ya. Kebetulan saya punya catatan di sini tentang bahwa ada ini, malah ada seorang sahabat Nabi ini tersebut di dalam tafsir Ibnu Katsir, yaitu peristiwa yang dialami dialami oleh diketahui oleh sahabat Umar bin Khattab, ya. Yaitu satu bersumber dari putranya sendiri Abdullah ibn Umar. Ini satu. Terus nomor 2 dari Bara ibnu Azib, ini nama sahabat.
Bara bin Azib ini pernah cerita begini. Bainama Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu yakhutubun nas ala minbar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idz qala. Satu waktu Sayyidina Umar waktu jadi Amirul Mukminin, kepala negara, dia tengah membaca khutbah Jumat atau hari raya, tapi saya kira Jumat, ya dijelaskan. Arif, Sawad ibnu Qarib. Tanya, ini di antara hadirin apa ada Sawad bin Qarib? Lalu dikatakan falam yujibu ahadun tilka sanah, pada tahun itu tidak ada seorang pun yang menjawab. Falamma kanatis sanatul muqbilah, pada waktu tahun berikutnya bertanya lagi si Sayyidina Umar itu, di sini apa ada Sawad bin Qarib? Akhirnya sahabat yang cerita ini, Bara bin Azib, tanya, faqultu ya Amirul Mukminin, wa ma Sawad bin Qarib? Sampai kok tanya-tanya terus mulai tahun kemarin sampai sekarang kok tanya Sawad bin Qarib itu apa? Faqala lahu Umar. Lalu Sayyidina Umar menerangkan, inna Sawad ibn Qarib kana badu islamihi syai'an ajiban. Ini Sawad yang saya tanya itu permulaan Islamnya itu betul-betul didahului peristiwa yang aneh, yang misterius. Nah, waktu sudah begitu, tahu-tahu kok muncul si ini Sawad ini lewat di situ, ya. Nah ini orangnya Sawad. Nah, Sawad bin Qarib lalu panggil oleh Sayyidina Umar. Ya Sawad, hadithna bi bad'i islamika kaifa kana. Coba ceritakan bagaimana kamu dulu pertama kali masuk Islam itu. Coba ceritakan di sini. Nah, lalu terus qala Sawad, saya ini dulu dukun. Saya ini dulu di India. Saya menjadi dukun di zaman sebelum Islam ini di India. Wa kana li ra'yun minal jin. Saya ini sering kesurupan jin. Dia ini rupanya mempunyai jin. Dia terangkan, fa bainama ana dzata lailah naim, satu waktu satu malam saya ini tengah tidur. Irja'ani fi manami dzalik. Tahu di dalam mimpi saya kedatangan jin saya itu. Datang, qala kub fafham wa'akil. Bangun kamu. Dan kamu segera memahami dan berakallah kamu in kunta ta'kal. Kalau kamu ingin menjadi orang yang punya akal, dalam arti kamu ingin mempunyai pedoman. Sekarang ini jinnya itu bilang, qad bu'itsa rasulun min Lu'ay bin Ghalib. Hari ini sudah ada nabi, rasul dari keturunan Lu'ay ibnu Ghalib. Terus jin ini kemudian si Sawad ini berkasidah, ya, bersajak. Kemudian ini panjang, tapi kemudian akhirnya saya dibangunkan, malah saya kaget waktu dibangunkan. Terus akhirnya jin saya itu menampakkan diri, dia berkata, ya Sawad ibn Qarib, inna Allah azza wa jalla ba'atha nabiyyan qanhat ilaihi tahtadi wa tursyad. Kamu sekarang pergi ke arah sana, ya. Sekarang Allah telah mengutus seorang nabi besar. Berdirilah, pergilah kamu ke sana supaya kamu mendapat petunjuk dan mendapat betul. Malam yang kedua, falamma kana minal lailati tsaniyah atani fa ambahani. Datang
Malam yang kedua saya didatangi lagi. Ayo kita berangkat katanya jinnya itu, ya suruh pergi berangkat. Walamma kana fil lailati tsalitsah, maka tatkala malam yang ketiga datang lagi. Jadi 3 kali dia datang. Ini tidak seberapa mengindahkan ini. Terus dia menerangkan, walamma sami'tu takarrura laila ba'da laila. Tapi setelah saya berulang-ulang mengalami yang sama, jadi akhirnya waqa'a fi qalbi hubbul Islam. Ya entah dari mana datangnya, tahu-tahu saya itu ada kecenderungan untuk mempelajari Islam. Islam agama ya iya. Ini keterangan sesudah dia masuk Islam. Entah saya ada semacam merasa rindu. Sehingga saya akhirnya datang saya itu. Saya ingin tahu apa itu. Kok ada Nabi Rasul yang dikatakan ini kok sampai 3 kali datang pada saya. Wa qa'a fi qalbi hubbul Islam min amri Rasulillah masya Allah. Akhirnya saya berangkat. Berangkat dari saat saya secara ini dari lewat darat nih rupanya ya. Jadi kami tidak lewat laut. Akhirnya setelah sampai hatta ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ceritanya sahabat ini di depan orang banyak, ada Sayyidina Umar di situ. Terus waktu Nabi melihat saya, ini ceritanya dia, falamma ra'anil nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qala. Waktu Nabi ketemu saya didahului. Ini belum kenal belum apa, Nabi terus bilang, "Marhaban bika ya Sawad." Selamat datang. Sawad bin Qarib, qad alimna ma jaa bik. Saya sudah tahu apa yang menyebabkan kamu datang ke sini. Jadi enggak usah cerita lalu. Akhirnya qultu ya Rasulullah. Baiklah, dia ahli syair rupanya. Baiklah kalau begitu izinkanlah saya ingin bersyair sebentar. Silakan. Nah, qul ya Sawad, silakan. Setelah saya tidak baca di sini syair-syairnya itu. Kemudian setelah selesai Nabi ketawa. Tersenyum gembira. Aflahta ya Sawad, kamu termasuk orang yang bahagia. Sudah, habis cerita berhenti sudah. Terus Sayyidina Umar tanya. Sudah, dia menyatakan sudah masuk Islam. Terus Sayyidina Umar tanya, hal ya'tika ra'iyuka al-an? Apa kamu sekarang didatangi oleh jinmu itu dulu? Sekarang ini. Faqala, ini jawabnya. Mundu qara'tul Qur'ana lam ya'tini. Sejak saya membaca Quran, dia tidak datang lagi kepada saya. Ya. Wa ni'mal 'iwadu kitabullah 'azza wa jalla minal jinni. Sungguh sebagai pengganti yang jauh lebih baik adalah Quran, kitabullah. Ya, sebagai ganti dari jin saya itu. Saya sudah tidak perlu jin sekarang karena saya sudah punya Quran, katanya dia. Dan memang sejak saya pegang Quran ini, dia tidak mau datang lagi, katanya. Ya. Nah, begitulah ini sekedar saya ceritakan bahwa jin itu macam-macam. Ada yang baik, ada yang tidak baik, ada yang Islam, ada yang beda Islam. Sampean itu kok sok tahu saja dari mana sampean itu. Nah, ini saya baca di Quran ini, ya. Di Quran yaitu di surat Jin. Namanya saja sudah surat Jin, ya. Namanya surat Jin, ya. Yaitu surat Jin yang saya kutip di sini berbunyi begini. Coba saya turunkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul, terangkan Muhammad. Uhiya ilayya, saya diberi wahyu oleh Tuhan. Annahu istama'a nafarum minal jinni, bahwa ketika saya membaca Quran, saya diberitahu oleh Tuhan. Saya sini tidak tahu. Diberitahu oleh Tuhan bahwa ada rombongan jin yang ikut mendengarkan bacaan saya. Annahu istama'a, mendengarkan, nafarum minal jinni, satu kelompok satu dari jin. Nafarun itu antara 3 sampai 10.
Faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Ini ayatnya. Kemudian jin-jin yang mendengarkan Quran tadi itu, bacaan saya, mereka mengatakan, wih, kita mendengar sebuah bacaan yang ajaib dan yang indah, yang hebat. Yahdi ila rusdi, yang memberi petunjuk ke jalan iman, ke jalan yang benar. Fa'amanna bih, maka kami yang mendengarkan ini beriman dengan Quran. Walan nusyrika bi rabbina ahada, dan sejak hari ini kami tidak akan menyekutukan Tuhan kami lagi. Jadi rupanya mereka itu sebelum mendengar Quran, mereka itu punya sesembahan yang banyak. Musyrik itu politeis dah, apa namanya? Tuhan banyak. Ya. Bukan monoteis, tidak. Wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada. Ini Quran yang saya baca. Katanya jin-jin itu, wah, kalau begini sungguh keliru selama ini. Ternyata Tuhan maha luhur, maha suci. Dia tidak punya istri, tidak punya anak. Nah, jadi ini rupanya dia mengikuti, sebelum ini mengikuti satu kepercayaan bahwa Tuhan itu punya istri dan punya anak. Tapi setelah mendengar Quran, dia mengatakan, wah, ta'ala jaddu rabbina, maha tinggi, maha suci Tuhan. Mattakhadha sahibatan wala walada, dia tidak menjadikan siapapun sebagai istri dan tidak juga punya anak. Wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi syatata. Dan selama ini orang-orang jahil kami, jin-jin ini, ternyata telah mengatakan tentang Tuhan hal-hal yang syatoto, yang dusta, yang tidak ada dasarnya. Ini. Kemudian kita teruskan ya, ini supaya persis harfiah letterlek dari Quran. Wa anna, dan bahwa kami jin-jin ini, wananna allan taqula al-insu wal jinnu 'ala Allahi kadziba. Sejak kami ini mendengar Quran yang dibaca Nabi Muhammad, maka saya kira manusia dan jin-jin tidak bakal akan mengucapkan hal-hal yang dusta terhadap Allah. Artinya dengan petunjuk-petunjuk Al-Quran, orang akan mengenal Tuhannya secara baik dan benar. Tidak akan lagi menduga-duga, mengira-ngira, meraba-raba. Dah. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyambung firman-Nya. Ayat ke-6. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinn. Tuhan memberitahu, Muhammad, bahwa ada sekelompok manusia yang minta perlindungan pada sekelompok orang-orang, sekelompok laki-laki minal jinni, dari jin. Ini sebelum kamu datang membawa agama Islam, Muhammad, aku beritahu, orang-orang Arab itu ada sebagian yang minta perlindungan kepada jin apabila mereka menempuh perjalanan, bermalam di satu tempat lembah atau di satu dekat pegunungan. Nah, itu diceritakan. Mereka itu kalau orang Arab sebelum Islam, itu kalau mendatangi satu tempat yang werit, angker ya, bukan angker mobil ya, angker itu pokoknya werit. Lah itu terus mereka itu mengatakan, di sini dalam tafsir diterangkan, a'udzu bi sayyidi hadzal makan min syarri sufaha'i. Kami mohon perlindungan kepada yang bau rekso tempat ini. Nah, begitu.
Saya mohon perlindungan dari gangguan anak-anaknya yang jahil. Ini kata-katanya begitu. Jadi minta yang bau reksa di sini, jin yang menunggoni, mengawal, menempati tempat ini, supaya dia menjaga kami dari gangguan anak-anaknya, anak-anak buahnya yang nakal-nakal. Tapi Quran mengatakan, firman Allah tadi, fazaduhum rahaqa. Karena jin-jin itu dimintai perlindungan oleh manusia, maka mereka jin itu tambah tidak tahu diri, tambah sombong, tambah angkuh, tambah mempermain-mainkan manusia yang minta perlindungan itu. Nah ini rohako ini ada tafsir kata-kata rohako itu tujanan, tambah gila, tambah sombong, tambah lacut, tambah tidak karu-karuan. Ada lagi tafsir tambah berani. Jadi tambah berani. Ada lagi tafsir, ini Ibnu Katsir, tambah dibikin teka-teki. Jadi dibikin sampai menjadi apa itu, menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang misterius, yang membingungkan. Nah, itulah tafsir rohako. Fazaduhum, maka jin-jin itu menambahi manusia rohako. Tambah terbenam, tambah kecakot, tambah tidak bisa keluar. Di sini diterangkan di dalam tafsir bahwa orang Arab yang pertama kali tercatat minta pertolongan jin, perlindungan jin, yaitu satu kelompok minal Yaman min Bani Hanifah. Ada suku Bani Hanifah dari negeri Yaman. Dari sanalah summa fasha fil Arab, berkembang kebiasaan adat ini di kalangan orang Arab sebelum Islam. Falamma ja'al Islamu, maka tatkala datang Islam, syarat ta'awudhu, maka berbaliklah, berubahlah permintaan perlindungan itu billah la bil jinni. Tapi minta perlindungan kepada Allah, tidak lagi kepada jin setelah Islam datang. Jadi karena itu diturunkanlah 2 ayat, yaitu qul a'udzu birabbil falaq sama qul a'udzu birabbin nas. Itu minta perlindungan kepada Allah dari gangguan jin. Yang pertama qul a'udzu birabbil falaq itu khusus untuk sihir. An-naffasati fil uqad, yang jin yang suka meniup di dalam ikatan bundelan-bundelan. Uqad. Nah, kalau yang kedua, qul a'udzu birabbin nas, itu gangguan, kebingungan yang ditimbulkan oleh jin atau manusia, ya, di dalam hati, ya. Syarril waswas, ya, dari gangguan. Waswas itu gangguan-gangguan di dalam hati, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, yang selalu mengganggu di dalam hati atau dadanya manusia, minal jinnati wan nas, baik dari jin maupun dari orang, dari manusia. Kemudian di sini diterangkan wa annahum dhannu kama dhanantum an la yab'atsallahu ahada Muhammad, bahwa jin itu pun ada yang menyangka seperti orang-orang menyangka bahwa besok makhluk manusia ini tidak akan dibangkitkan dari alam kubur. Nah, kemudian ayat ini, kita dengarkan ayat ini, ya. Betapa jin itu peranannya dan bagaimana macam-macamnya. Ini ucapan jin yang ditirukan oleh Quran. Wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muli'at harasan syadidan wa syuhuba. Kami jin-jin ini sebelum ini menyentuh langit untuk mencuri dengar dari pembicaraan di alam gaib. Tapi sekarang fawajadna muli'at harasa, sekarang kami dapati langit, artinya alam gaib,
telah dipenuhi oleh penjaga-penjaga yang terdiri dari malaikat-malaikat syadidah yang keras. Dan kecuali itu wasyuhuba, dan juga di sana ada obor-obor panah-panah api. Ini setiap kami mendekat, kami dilempar dengan anak-anak api itu, dengan panah-panah api itu. Wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sama', dan bahwa kami jin-jin sebelum diutusnya Nabi Muhammad, kami ini mempunyai tempat khusus di alam sana, di alam langit, di alam gaib, tempat duduk untuk mencuri pendengaran. Tapi sekarang faman yastami'il ana yajid lahu shihabar rasada. Tapi sekarang siapa yang akan mencuri dengar, maka dia akan menemukan anak panah yang selalu mengintai kedatangan kami. Walhasil, alam gaib yang tadinya terbuka sejak Nabi Muhammad dilahirkan dan diutus menjadi rasul, tertutup buat kami. Kami tidak leluasa lagi di alam gaib untuk mencuri pendengaran dari apa yang terjadi di kalangan malaikat-malaikat itu. Wa anna la nadri, dan kami tidak tahu, asyarrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Apakah karena kita ini tidak boleh mendengar, apakah Tuhan menghendaki manusia yang ada di bumi ini menghendaki baik atau petunjuk atau malah kerugian, sehingga mereka itu tidak bisa menerima berita-berita dari kami, yang selama ini kami selalu membawa berita-berita gaib kepada manusia tertentu. Nah, sekarang saya tidak boleh. Ini apa memang Tuhan bermaksud bahaya apa tidak pada manusia? Ini kami sendiri tidak tahu. Ini omongan yang ditirukan Quran, omongan dari jin. Kemudian jenis-jenis jin dikatakan di dalam Quran begini. Wa anna minnas salihun, bahwa di antara kami jin-jin ada orang-orang yang baik-baik, soleh-soleh, sesudah mendengarkan Quran, yaitu pada waktu Nabi sembahyang subuh, dengar, dan di kesempatan lain, sebab Nabi itu pun diutus jadi rasul bukan hanya kepada manusia tapi juga kepada jin. Wa minna duna dzalik, dan di antara kami ada juga yang kurang dari ukuran orang baik soleh tadi itu. Kunna tara'iqa qidada, kami ini mempunyai macam-macam aliran yang bermacam-macam. Jadi agamanya juga macam-macam, ya, agamanya atau fahamnya, imamnya, pendapatnya, walhasil persis seperti manusia jin. Jadi jin itu terbagi-bagi seperti manusia ini. Ada yang terlalu rasional, ada yang ikut aliran ini, aliran itu, aliran macam-macam. Ini tara'iqa qidada. Jadi faham-faham itu mereka persis. Wa anna dhananna an lan nu'jiza Allah fil ardi wa lan nu'jizahu haraba, dan kami sekarang menjadi yakin, jin-jin ini telah mendengar dari Quran bahwa kami tidak akan mampu mengalahkan Allah, kekuatan Allah baik di bumi dan juga walan nu'jizahu haraba, kami tidak mampu untuk lari dari kejaran Allah, ya. Baik dimanapun kami bisa diuber-uber oleh Allah dengan menggunakan malaikat-malaikatnya. Jadi alat atau pasukan yang digunakan Allah untuk menghajar dan menundukkan jin adalah malaikat. Baik di langit gaib, di mana mereka selama ini mencuri dengar, sekarang dikawal oleh malaikat dengan bawa anak panah api, tiap mendekat dilempari dengan api, maupun di bumi. Wa anna lamma sami'na al-huda amanna bih, dan bahwa kami setelah mendengar Quran ada yang iman, ada yang Islam. Nah, jadi ada jin yang soleh, yang suka ngaji, yang suka mikrofil, ini ada.
فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا. Nah, ini jin satu sama lain bicara. Siapa yang beriman kepada Tuhannya, maka dia tidak akan takut bakhsan, kekurangan, dalam arti nilai kebaikannya akan dikurangi, wala rohaqo, dan tidak pula berkelebihan dari kesalahannya. Jadi menurut kadar kesalahan dan kebaikannya kita akan dinilai oleh Tuhan. Ini kalau mau percaya. Terus ayat yang ke-14 mengatakan, wa anna minnal muslimun. Nah ini, bahwa dari kami jin ada yang muslim, ada yang Islam, wa minnal qasitun, di antara kami juga ada yang nyeleweng, tidak Islam. Faman aslama faulaika taharraw rasyada. Maka jin yang Islam, maka mereka itu telah menemukan petunjuk. Wa ammal qasitun fakanu li jahannam hataba. Orang yang menyimpang, jin yang menyimpang, maka mereka menjadi kayu bakarnya neraka jahanam. Jadi kalau kita kembali, makhluk jin dan manusia itu sebenarnya martabatnya sama. Sama. Sama-sama hamba Allah, sama-sama mendapat perintah untuk menyembah Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin, kata Allah, dan tidak menciptakan manusia illa liya'budun, kecuali untuk menyembah saya. Nah, oleh karena itu, jadi kalau kita mendewa-dewakan jin, itu sama saja. Tidak boleh mendewakan manusia, sama. Manusia dan jin sama. Karena banyak saya Islam, ada jin Islam, sama. Kalau dia bisa baca kitab ini, ya sama dia. Sama saya bisa baca. Nah, kalau dia umpamanya ngerti bahasa Arab, mengerti Quran, saya tidak ngerti, ya dia lebih pintar dari saya. Ini gitu aja. Ya, begitu saya. Tapi kita mendewa-dewakan dia, apalagi lalu memohon-mohon pada dia. Nah, ini mengkhawatirkan ini kepada iman kita. Karena itu pagi-pagi kalau ada orang datang kepada orang yang mempunyai hubungan yang apa namanya, yang erat, apa yang ramah tamah, apa yang akrab dengan jin, itu didosakan, dosa gitu aja. Seperti hadis tadi itu, ya. Jadi kalau kita itu memang orang mukmin, orang Islam, satu-satunya yang harus kita mintai perlindungan cuma Allah saja. Titik. Ini anunya, maksudnya itu, ya. Tapi bahwa orang itu bisa berhubungan dengan jin, iya bisa. Dengan setan bisa. Dengan malaikat bisa. Dengan apa lagi? Itu dengan itu seperti kekuatan hipnotisme, ya, dengan apa, telepati, apa itu namanya, menghubungi apa dari jarak jauh, ya. Itu bisa. Ini hebatnya manusia itu loh. Di sini hebatnya. Karena itulah dengan alat yang elektronis ini, ya, yang alat yang ampuh ini, yang tidak ternilai ini, justru manusia diuji itu. Sampai di mana dia bisa memanfaatkan alat ini untuk kebaikan. Seperti juga kita diberi akal oleh Tuhan. Akal ini juga hebat loh ini. Ini bisa membongkar lautan, membongkar bintang-bintang, membongkar tumbuh-tumbuhan rahasia alam dengan akal. Itu kehebatannya. Yang akal ini sebenarnya satu pancaran, satu pantulan dari roh tadi itu. Roh semua itu berpusat pada roh. Jadi roh itu merupakan satu satu dinamo, ya, yang besar dari kekuatan-kekuatan rohani manusia. Ya, sehingga kita itu bisa mendengar. Itu dari mana kekuatannya? Justru dari sumber yang namanya roh. Buktinya kalau mati bisa dengar juga. Hah? Kalau orang mati disuntik ya tadi ya diam aja. Didoni yang mendengar. Iya toh? Tapi coba lagi, ada lagi yang aneh. Kita itu kalau tidur, artinya roh masih ada, ya. Di pinggir amben mau jatuh, kok bisa lu ini? Gumun. Iya. Kok ngelak, kok bisa itu? Kok otomatis? Padahal akal kita tidak kerja waktu itu. Mata kita sudah pejam.
Nggak lihat bahwa kita itu tidur di pinggir amben itu. Tapi mau jatuh kayak loh gini. Malah ada yang hebat lagi. Ada gelas ditaruh. Ini kita tidur mulai ke sini. Lupa iso ngene gitu. Sampai kita tidak menyentuh gelas itu. Nah, ada lagi yang hebat lagi. Kita itu kalau yang tiap-tiap binatang itu mau masuk ke sini, tidak jadi urung. Tapi coba nih mati, di Lebon itu itu sudah ada radarnya itu. Nah inilah, ini permainan yang misterius itu. Ya, juga dengan perasaan atau dengan kekuatan rohnya itu sebenarnya manusia itu mempunyai alam dan mempunyai hukum yang sendiri, yang tidak takluk lagi kepada hukum tubuh fisik. Itu malah ada lagi ya, hebat orang yang biasa sembahyang, yang biasa loh, durung sembahyang isya, lah kok ngilir, entah, seolah-olah ada peringatan halus kamu durung salat isya. Ini saya tidak cerita. Insya Allah sampean banyak mengalami. Istiteno noe. Nek wis kadung kulino sembayang lho ya, nek kadung kulino lho. Nek kulino ndak sembayang, ya mbok. Itu namanya rohnya sudah tidak terdidik lagi, sudah lain. Iya. Nah, jadi seperti juga orang ketagihan kopi, ketagihan arak, ketagihan wanita, ketagihan minuman keras. Itu juga gerak-gerik dari atau gejala-gejala rohnya itu. Rohnya yang sudah, ya maaf saja, yang sudah dilatih untuk ya begitu-begitu itu. Nah, jadi roh ini tergantung kepada kita. Apakah kita manfaat? Ini ujian berat. Justru di sini, di tengah-tengah simpang siurnya hubungan roh tadi itu. Ini roh, kekuatan magnet yang bisa dipengaruhi dan bisa mempengaruhi, timbal balik. Hidup di tengah-tengah aliran-aliran listrik yang bermacam-macam. Ada kekuatan elektris dari jin, elektris dari malaikat, elektris dari macam-macam. Di persimpangan ini bagaimana kita? Apakah kita bisa menyelamatkan roh kita? Juga di tengah-tengah adat kebiasaan. Dan macam-macam kebiasaan itu, tradisi, segala macam pikiran, ini saling berpengaruh. Justru di sini hebatnya perjuangan manusia. Kelainan manusia dengan jin, kelainan manusia dari malaikat, justru di sini. Bagaimana kita hidup di tengah-tengah lumpur, tapi kita tidak menjadi lumpur. Nah ini keistimewaan Tuhan menciptakan manusia. Saya sudah pernah menerangkan manusia ini misinya di dalam hidup 3 menurut agama. Ya. Perlunya manusia diberi hidup ini untuk apa? Apa supaya kawin gitu? Apa untuk kawin toh? Jadi artinya kalau tidak kawin gagal misi saya. Apa begitu? Apa untuk supaya makan? Loh, kalau untuk makan saja sebenarnya tidak usah manusia. Banyak yang lain bisa makan. Iya toh? Siapa itu? Ya kewan-kewan itu loh ya. Kan sudah cukup Tuhan bikin kewan beres. Buat apa bikin manusia kalau hanya untuk makan loh. Kalau untuk kawin sudah ada yang bisa kawin selain manusia ada. Nah ya, perlunya Tuhan kok bikin lagi makhluk siapa sih yang namanya manusia ini? Ini harus ada kelainannya. Nah kita menemukan 3 misi. Pertama sebagai garis umum, ini prinsip atau strategi umum lah ini ya. Dari yang namanya makhluk sebagai Tuhan Rabbul Alamin, dia sendiri yang hanya berkuasa, dia sendiri yang akan menentukan segala-galanya, maka semua makhluk selain Allah, selain Tuhan harus tunduk kepada hukumnya. Nah, ini yang disebut ibadah itu. Jadi seperti hukum alam, tumbuh-tumbuhan itu tunduk pada hukum yang dibikin oleh Tuhan. Ya, seperti hukum api panas. Ya, ini tunduk kepada dari hukum alam itu. Kalau menurut agama istilahnya sunnatullah, aturan Tuhan. Aturan Tuhan yang harus berlaku. Nah, manusia juga harus tunduk pada hukum Allah. Nah, namanya agama, ya kan? Nah, ini 1. Nomor 2,
Manusia diberi misi tidak seperti jin, tidak seperti malaikat, tidak seperti binatang dan lain-lainnya, yaitu sebagai khalifah. Dia harus mengeterapkan semua ajaran-ajaran dan hukum-hukum alam, hukum Allah itu di bumi. Ini yang kedua. Jadi manusia oleh Tuhan diciptakan lahir ke dunia ini untuk satu, memanfaatkan alam ini sendiri. Matahari, kekuatan matahari, kekuatan bulan, bintang, tumbuh-tumbuhan, zat-zat. Jadi penyelidikan ilmiah dalam lapangan kesehatan, kedokteran, lapangan ilmu kimia, lapangan ilmu planet. Itu semua sesuai dengan tugas manusia. Memang itu, untuk itu manusia diciptakan untuk mengolah alam semesta ini. Itu khalifah namanya. Juga khalifah untuk manusia. Bagaimana manusia-manusia ini supaya mengikuti hukum alam yang sudah diberikan oleh Tuhan, yaitu agama. Jadi kalau tumbuh-tumbuhan itu punya hukum alam sendiri, ya tak? Terus ikan punya hukum alam sendiri. Maka manusia ini juga punya hukum alam sendiri yang namanya agama. Jadi agama itu sama dengan hukum alam untuk ini yang kedua, ya. Misi yang kedua. Yang ketiga, ini yang tidak ada pada setan, tidak ada pada malaikat. Yaitu dia harus sanggup dengan alat-alat perlengkapan yang diberikan pada manusia itu, mulai dari jasmaninya, dengan otaknya, dengan telinganya, dengan matanya, dengan rohnya, ya, dengan alat-alat. Dia bisa memenangkan ujian, ya, dan perjuangan, pergolaan, baik dari alam. Saya kedinginan, ya, jangan tidak kedinginan bagaimana? Karena itu Tuhan membuat nyamuk kecil itu yang gigit. Itu merupakan hikmah yang hebat setelah manusia ini mengerti digigit itu bisa menimbulkan penyakit. Akhirnya lahirlah dokter-dokter spesialis, gitu. Kalau zaman kuno, supaya jangan digigit ya apa? Akhirnya bikin selambu, gitu. Bikin baju. Itu hanya karena semut itu. Jadi andai kata tidak ada semut, tidak ada kemajuan. Tidak ada dokter. Jadi dokter harus berterima kasih kepada nyamuk-nyamuk. Tapi kalau dokter nggak punya Tuhan loh ya. Tapi kalau punya Tuhan, ini memang Tuhan menciptakan saya supaya saya dengan alat perlengkapan yang diberikan pada saya harus berjuang melawan, ya kalau pakai istilah yang gagah ya, melawan alam. Nah, ini artinya mengatasi alam. Itu termasuk misi itu. Kemiskinan, kenapa ada kemiskinan? Ya supaya kamu bisa menangani. Memang Tuhan tidak mau bikin beres, memang supaya kita berjuang itu. Karena itu ya. Kalau ada orang mengeluh, ya apa sih dunia ini kok tidak pernah beres-beres. Kalau beres, tidak perlu manusia. Tidak perlu lahir manusia. Ini loh, ini harus kita tangkap ini raja Tuhan. Kita memang gitu. Kenapa penyakitnya tidak pernah lenyap, para dokternya lahir seperti marmut. Iya, banyaknya dokter sekarang ini seperti marmut. Tapi kenapa kok masih kalah dengan banyaknya penyakit? Memang itulah dia. Jadi kita ini kalau sudah tahu begitu, kita ya ini memang ini perjuangan. Memang saya dilahirkan oleh Tuhan ini justru untuk menghadapi ini. Istri mau justru untuk menghadapi yang rebel, inilah saya lahir. Ini istrinya juga begitu. Bapak itu mulai 19 tahun kok pagangin, istri itu sama dijadikan istrinya dia. Bagaimana kita sanggup enggak di atas perbedaan dan perlainan-perlainan ini, kita mencari jalan modus vivendi, mencari jalan tengah, mencari di antara apa itu istilah sekarang these, antithese, kita disuruh mencari synthese. Nah, untuk itu kamu manusia dilahirkan begitu. Kalau sudah mengerti gitu, ngono kan. Ya wis karuan, loro, ya loro siapa no. Karena dengan loro ini saya merasakan perbedaan. Ya,
kondisi badan dengan ini meriang ini. Akhirnya saya cari dokter. Dokter ini, wah ini meriang sih lain dengan akhirnya ada spesialisasi, ya. Dokter coro dokter umum tidak cukup, harus ada dokter telinga, ada dokter gigi, ada tenggorokan, ada dokter kulit kan ya toh. Ada dokter apa lagi? Ada jiwa, ada nanti semua anggota punya dokter ini. Iya, dokter telinga ya, dokter udel ya. Ya ini guyon ya. Tapi memang begitulah. Dari hasil perjuangan manusia ya yang disebut bala, ibtilah. Ibtilah itu ujian. Memang manusia lahir untuk menghadapi ujian. Ini misi manusia yang ketiga. Ya, tapi kita harus bersyukur bahwa di atas segala-galanya itu kita masih dikasihani oleh Allah. Kita tidak dibiarkan terlantar begitu saja. Kita tidak dilepaskan begitu saja, tapi diberi pegang. Baiklah, kamu silahkan urus tugasmu. Ini ibarat mobil, dibikin mobil. Ini sudah ada di sini keterangan dari pabriknya. Mobil ini terbuat dari begini, ini konstruksinya begini. Cara pemakaian, kalau sudah 2000 kilo ini harus ininya ditap, ini harus begini, sembayang, ini puasa, itu cara pemakaian itu. Ini kita ini dibikin pabrik ya, lalu diikuti keterangan. Ini namanya manusia. Manusia ini terdiri dari ini. Ini biasanya begini, banyak itu isinya agama itu sudah ya. Jadi agama itu sebenarnya itu apa kalau istilahnya ya konstruksinya dan juga cara pemakaiannya, pemakaian. Jadi kalau orang ingin tahu saya sebagai mobil ini bagaimana menggunakan mobil ini, bacalah dulu keterangan bagaimana konstruksinya dan pemakaiannya, kekuatannya supaya tidak lekas amok. Nah itu umpamanya tap ya, di tap anunya itu olinya setiap berapa kilo itu 1000 apa. Nah, nanti kalau ini supaya diganti dan ini caranya air ini harus begini ya, ini macam-macam sudah. Nah macam-macam itu adalah agama kita. Islam merupakan cara pemakaian dan pemanfaatkan diri kita. Siapa orang yang tidak tahu dan tidak mau tahu kepada agama, itu sama saja kita beli mobil baru yang baru sama sekali belum ada tunggale ya. Tak merosot, ya model dewe gitu. Baru dicek kok buka dewe, anunya itu, lawangnya itu buka, lu. Ini apa? Nah, kita akan menjadi ketawaan nanti. Kalau kita yang ketawa, kalau manusia, yang malaikat itu ketanya, dari ngerti teknik mobil ya. Nah, tapi kalau kita teknik hidup ini, dan ngerti teknik manusia, teknik kehidupan ini, karena